Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan channel Gus Mahfud Tegen Tekane Gendeng Tulusayu Wakir Malang Jawa Timur. Selamat berjumpa semuanya dimanapun saat ini Anda berada, apapun aktivitas Anda pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa YouTube Gus Mahfud Tegen Tulusayu Wakir Malang. Malam hari ini saya mau melanjutkan terapi pada pasien saya yang sudah kesadarannya mulai membaik ya sekitar 60%. Malam ini akan kita lanjutkan. Mari kita simak, kita saksikan bersama-sama bagaimana proses pengobatan kelanjutan bagi pasien jiwa atau OJGD yang sudah ingatannya membaik, aktivitasnya juga mulai padat, ibadahnya juga mulai rutin atau mulai belajar istiqomah. Karena itu perlu saya sampaikan bahwa pengobatan di tempat kami menggunakan metode ilahiyah, ilmiah dan alamiah. Juga ada metode ruqyah syar'i. Ya, ruqyah syar'i, ruqyah yang benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak ada unsur musyrik, tidak ada unsur syirik. Pemirsa YouTube Gus Mahfud Tegen Tekane Gendeng Tulusayu Wakir Malang, apabila Anda menyaksikan video dari kami, mungkin ada saran, kritik dan masukan, kami mohon langsung saja di komen. Langsung saja diberikan masukan kepada kami atau tim kami atau admin, atau langsung ke saya sendiri di nomor HP 0812 333 81945. Kami dengan senang hati akan menerima saran, kritik dan masukan Anda, karena kami, terutama saya pribadi sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari kesalahan. Karena itu monggo para pemirsa YouTube Gus Mahfud Tegen Tekane Gendeng Tulusayu Wakir Malang, persilahkan Anda untuk memberikan masukan dan kami akan menerima dengan senang hati. Baik, mari kita lihat, kita ikuti pengobatan lanjutan untuk pasien saya yang sudah mulai membaik kesadarannya. Baiklah, kita berjalan ke klinik dulu ya. Nanti kita lihat bagaimana pengobatannya di sana. Ini pasiennya sudah mulai mau sholat, sudah mulai mau ngaji, mulai aktivitasnya juga mulai membaik selama saya rawat kurang lebih 5 bulan. Ini sakit jiwa kurang lebih 12 tahun. 12 tahun juga sudah mulai aktif mengikuti kegiatan ngaji, juga minum herbal. Ini bahan-bahan herbalnya, bahan herbal yang benar-benar alami. Juga ada madu, ini ada madu, ada air zam-zam, juga air zam-zam, juga ada, kita lihat ini ada kurma ya, ada kurma. Jadi pengobatan ala Nabi, ada kurma, ada herbalnya, rempah-rempah, ada madunya, juga ada air zam-zamnya. Nanti juga ada komposisinya untuk meramu ramuan herbal ini, sehingga tidak ada ya unsur-unsur yang membahayakan buat pasien. Juga di situ ada, Anda baca di situ ada pengobatannya, metodenya juga metode ruqyah. Baik pemirsa, ini pasien sudah kita bawa ke klinik dengan tim. Kita bawa ke klinik untuk kita lakukan terapi ya, terapi untuk tahap penyembuhan total. Sebentar pemirsa, ini kliniknya supaya pemirsa yang dimanapun Anda menyaksikan video ini
bisa mencatat alamatnya. Ini metodenya. Kami juga punya tim khusus reaksi cepat ya. Ini kita buka dulu biar pemirsa tahu, kita juga punya tim khusus reaksi cepat. Ini kita bawa pasiennya ke klinik dulu. Ini sudah mulai masuk. Ini mulai duduk pasiennya. Ini kita kasihkan gambarnya ya. Kita shooting dulu, kita video dulu, kita ambil gambarnya biar alamat makin jelas. Karena bukan cuman menangani pasien gangguan kejiwaan atau ODGJ ya. Di sini juga ada yang banyak yang kita tangani. Semuanya adalah bentuk ikhtiar kita sebagai manusia. Dan untuk kesembuhan tetap kita bergantung, berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ini adalah tempat klinik untuk pasien jiwa dan pasien umum. Di sini juga sudah ada izinnya ya. Ini ada dari Badan Pengawas Obat dan Minuman BP POM. Ini juga ada dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Ini metodenya ruqyah. Juga mungkin Anda mengalami gangguan seperti di video ini, Anda bisa menghubungi tim kami. Monggo silahkan bisa dibaca. Juga alamatnya lengkap di sini. Nah, ini juga ada izin dari warga ya, ada kesepakatan bersama sampai warga RT RW, juga ada lurah sampai ke kecamatan Wagir. Juga ada ini kerjasama dengan Polsek Wagir ya, untuk keamanannya. Polsek Wagir ada surat izin dari BNN Kabupaten Malang, Badan Pengawas Obat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, untuk menangani pasien yang kena gangguan narkoba. Juga di sini ada akte notaris ya. Akte notaris juga ada di sini izinnya Dinas Kesehatan Kecamatan Wagir, Puskesmas ya. Untuk mengambil surat dari kejaksaan harus ada rekomendasi dari Puskesmas Kecamatan. Ini juga kita bekerja sama, ada surat rekomendasi dari Menbanpur 2 Marinir, Batalion Kesehatan Marinir ya. Teman kita juga membantu di sini apabila ada yang membutuhkan anggota TNI berobat secara gratis atau anggota Polri di sini ya. Dan kita lihat sekarang di sini nanti pengobatannya. Pasien ini akan kita bekam di titik ini. Ini sudah kita tulis ya. Di sini ada Lembaga Pembina Jiwa Taqwallah Pondok Pesantren PPAI Wahyu Hidayatul Islam, Pusat Rehabilitasi Mental Pengobatan Alternatif Pasien Jiwa ya. Itu bisa dicatat mungkin atau disimpan. Jadi Anda tidak usah khawatir, Anda juga aman. Di sini juga lengkap izinnya, kita juga punya penasehat hukum ya untuk memberikan ketenangan buat pasien. Ini titik yang akan kita ambil untuk pasien malam ini. Titik puncak kepala ya. Coba kita baca di sini. Untuk mengobati gila, sakit kepala, migrain, stroke, sihir, dan 178 jenis penyakit ya. Ini titik-titik bekam yang harus kita pahami, mulai dari ketegangan otot, mulai dari sakit pinggang, mulai dari hipertensi dan lain sebagainya. Baik pemirsa, kita coba beralih ke pasien yang akan kita bekam ini. Pemirsa, metode bekam yang kita pakai, bekam ini menggunakan vakum atau alat penyedot
Karena apa? Karena kepala ini tidak ada daging, dikhawatirkan nanti kalau kita pakai yang manual, ini nanti akan terlepas. Kita cek dulu suhu badannya, karena ini musim pandemi ya. Kita cek dulu suhu badannya pasien. Ya, sudah keluar 36,4 suhu badannya. Setelah itu kita beri dulu ini semacam perekat ya, bisa minyak zaitun, bisa hand body. Kita taruh di titik puncak kepalanya agar kop atau gelas bekamnya bisa merekat kuat, tidak terlepas sehingga darah tidak tercecer kemana-mana. Kita bunyikan dulu alatnya. Ini alat penyedot vakum. Pemirsa, ini adalah tempat untuk oven ya. Oven ini telah dimodifikasi sehingga membunuh semua bakteri-bakteri, sehingga gelas bekamnya ini aman. Ini yang sudah di oven tadi, ini baru tadi sore. Setelah di oven itu keluarkan biar menguap udaranya. Sebelum pembekaman juga kita pakai alkohol, ini pakai alkohol 70%. Kita bersihkan dulu, kita bersihkan alatnya pakai tisu untuk menjamin keamanan pasien, steril. Setelah itu kita doa dulu. Setelah kita berdoa, kita tancapkan alat bekam ini pemirsa, supaya kita tetap mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasien ini diberikan kesembuhan yang sempurna, minimal mendekati sempurna. Setelah itu kita ambil jarum bekamnya seperti ini, jarum bekam. Jadi tidak menggunakan silet kayak bekam tempo dulu. Di dalamnya ini ada jarum. Ada jarum. Jarum ini setiap ganti pasien, jarum ini kita lepas, kita buang, tidak bisa kita gunakan lagi, kita buang ke tempat sampah. Nah, kita ganti dengan jarum yang baru untuk menjamin sterilnya. Ini baru, masih segel. Setiap pasien harus diganti jarumnya. Setelah itu baru kita masukkan jarum ini. Biasanya saya juga pakai sarung tangan atau pakai masker biasanya untuk meyakinkan pasien bahwa saya tidak menular ke pasien dan pasien tidak menular ke saya. Tapi untuk tutorial kali ini biar lebih gamblang, lebih jelas, saya lepas sementara karena sudah diukur suhu tubuhnya. Kita bersihkan dulu, kita semprot dengan alkohol 70% sampai ke dalam. Tangan kita juga di alkohol dulu untuk menjamin sterilnya. Kita ambil tisu, kita bersihkan dulu. Baik pemirsa, sekarang kita tarik gelas bekamnya ya. Kita tarik ini, kemudian kita bekam. Pemirsa, ada pembekaman itu yang cepat seperti ini, membekam pasien jiwa. Ada pembekaman yang lambat seperti ini. Jadi beda, untuk pembekaman pasien memang harus dipercepat karena dikhawatirkan pasiennya kurang nyaman atau mau berontak, harus lebih cepat. Kita masukkan lagi gelasnya. Nah, gelas masuk. Kemudian di luarnya kita beri hand body atau minyak zaitun agar tidak bocor gelasnya.
Ini darah sudah mulai mengalir dari kepala. Untuk menunggu mengalirnya sampai deras, kita lihat dulu pemirsa, untuk penyakit-penyakit yang bisa kita sembuhkan selain pasien UJGD ya. Ini dilihat yang bisa kita obati maksudnya. Silahkan Anda hubungi nomor WA di atas, silahkan dicatat sambil menunggu pasien ini nanti selesai kita bekam. Untuk itu kita istirahatkan dulu videonya sambil menunggu darahnya sampai tuntas. Oke pemirsa, ini gelas sudah penuh. Nah, tadi memang sengaja kita matikan waktu menunggu darah sampai bergejolak penuh. Sekarang kita lepas, sudah kita kasih tisu agar aman, tidak sampai meluber ke tubuhnya. Nah, kita amankan dulu. Ya. Kemudian kita langsung bersihkan ini yang di kepala. Ini tadi sempat bocor ya, kurang kuat mencekramnya, sempat bocor. Ini ada tetesan sedikit karena mungkin gelasnya terlalu penuh. Memang pembekaman untuk umum, mungkin pasien migrain, vertigo, sakit kepala, sakit pinggang, asam urat, asam lambung dan sebagainya beda dengan pembekaman pasien jiwa. Karena pembekaman pasien jiwa ini perlu refleks ya, perlu cepat, durasinya harus lebih cepat dari pasien umum atau pasien normal. Karena tanpa begitu kita nggak tahu, kadang pasien merasa kesakitan atau dia tegang, ya, belum pernah bekam, dia tegang, dia langsung lompat. Ketika kita terlalu lama, ya, pasien nanti bisa berontak. Jadi kita harus singkat, cepat. Karena itu kita harus menggunakan vakum. Kita tidak bisa menggunakan bekam yang manual yang kita tarik dengan tangan, itu terlalu lama. Nah, ini sudah bersih, pemirsa. Baru kita lemaskan. Ini memang sengaja saya percepat karena fungsinya hanya sekedar untuk tutorial. Mungkin besok ini pasien juga akan saya bekam kembali, lebih tenang, lebih santai, lebih rileks, karena ini untuk tutorial supaya pemirsa dapat melihat dan ada gambaran bagaimana sistem pengobatan di sana, sehingga apabila ada keluarga Anda, saudara Anda, teman atau kerabat, silahkan segera menghubungi nomor telepon itu dan silahkan atur jadwal untuk ketemuan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube Gus Mahfud Tegen Tekani Gendeng Tulusayu Wagir Malang, YouTube Bang Iqbal Johar TIJ di Aceh, dan YouTube Pak D TV Malang. Silahkan di subscribe. Salam saya juga buat Mas Joko Arek, juga Ustadz Raisa ya, Ustadz Raisa, mungkin salah sebut saya, mohon dikoreksi. Selamat malam, salam kenal. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya, cara cepat menangani pasien gangguan jiwa atau ODGJ di Klinik Pengobatan Alternatif Herbal Kun Fayakun, Tulusayu Wagir, Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.